Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur untuk semua kasih anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Sidang jemaat Tuhan, saking percaya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati. Persiapan hatinya sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam renungan kita hari ini. Biarlah lewat renungan ini hati kita dibaharui dan hidup kita akan selaras dengan Tuhan, dan kita akan mencerminkan kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah Tuhan yang kita masih terima ya sampai detik ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur sidang jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Dan pujian kita katakan kepada Tuhan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 25 sampai 40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang aku maksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri yang memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana dapat menyenangkan suaminya?
Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya dalam mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selamanya selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah melayani Tuhan tanpa berbagi. Sidang jemaat Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa di tengah atau waktu yang singkat dan dunia yang sementara ini, fokus utama orang percaya haruslah melayani Tuhan tanpa terbagi. Baik menikah maupun melajang adalah anugerah Allah, namun kebahagiaan sejati hanya ditemukan saat prioritas hidup kita berpusat penuh kepada Tuhan. Dalam jemaat Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 25-40 ini kita dapat belajar bagaimana waktu sudah singkat sebenarnya untuk kita sedang jemaat Tuhan. Rasul Paulus melihat situasi dunia yang penuh kesusahan pada waktu itu, apalagi zaman sekarang sedang jemaat Tuhan. Dia menasihati jemaat agar tidak terikat pada hal yang duniawi seperti kekhawatiran, pernikahan, harta, atau apapun yang mengganggu pikiran dan hati mereka, dan sampai melupakan kekekalan. Gunakan dunia ini seolah-olah kita tidak terlalu tergantung padanya. Ini yang Rasul Paulus menunjukkan, ditekankan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan jemaat Tuhan, dan juga dilihat di sini, dan kita harus juga fokus melayani Tuhan. Jangan kita bimbang-bimbang, ragu begitu. Rasul Paulus tidak menentang pernikahan sebenarnya, tapi yang menyoroti realitas praktis. Orang yang belum menikah lebih leluasa mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk perkara rohani. Sebaliknya orang yang sudah menikah wajar jika terbagi perhatiannya karena harus menyenangkan pasangannya. Ya, intinya harus fokus melayani Tuhan, baik sudah menikah maupun yang belum menikah. Dan pernikahan harus dijaga tetap suci di hadapan Tuhan. Menikah bukanlah dosa. Jika seseorang atau pasangan yang bertunangan merasa perlu untuk menikah karena alasan tertentu, lakukanlah. Itu adalah pilihan yang baik. Ini yang Rasul Paulus katakan. Dan juga kemerdekaan dan ketenangan. Paulus memberikan kebebasan termasuk bagi para janda duda untuk menikah lagi asalkan di dalam Tuhan atau seiman. Namun yang menekankan bahwa hidup melajang bisa membawa lebih banyak kebahagiaan jika dijalani dengan penyerahan diri penuh kepada Allah. Menurut jemaat Tuhan yang terkasih, penerapannya dalam kehidupan kita atau aplikasinya, apakah status Anda saat ini lajang, berpacaran, ataupun sudah menikah? Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Jangan biarkan kesibukan duniawi menggeser waktu dan hati kita dari melayaninya.
Dan ingat jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa melayani Tuhan tanpa terbagi. Artinya di sana jangan waktu melayani Tuhan kita bagi-bagi begitu. Kita yang menjadi membagi-bagi waktu kita, bukan fokus kita untuk Tuhan, tetapi kita bagi ke sana, bagi ke sini. Tapi kita harus fokus, itu intinya sebenarnya. Saya sangat percaya lewat firman Tuhan hari ini kita akan melayani Tuhan tanpa terbagi-bagi. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang menguatkan hati kami walaupun di tengah dunia ini yang semakin meresahkan. Tapi kami percaya Tuhan, kami melayani Tuhan dengan sungguh walaupun bagaimana keadaan dan kondisi kami tetap mau melayani Tuhan. Baik itu dalam keluarga kami, melayani Tuhan dalam pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan